salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, sahabat, serta kawan-kawan dimanapun berada. Tiada hari di dunia ini tanpa berbuat kebaikan. Olehnya itu, di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba mencari pahala, berkah, dan kebaikan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang takwa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang terkait perkara Ramadan, yaitu tentang perkara hati. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada 3 jenis hati manusia. Pertama, qalbun salim, yakni hati yang sehat dan selamat. Yang kedua, yaitu qalbun marid, yakni hati yang sakit. Ketiga, qalbun mayit, yaitu hati yang sudah mati. 3 jenis hati manusia. Jenis pertama, qalbun salim. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dari 2 kata bahasa Arab, yaitu qalbun artinya hati dan salim yang mengandung makna yang sangat banyak. Pertama, hati yang sehat, hati yang selamat, bersih, lurus, atau suci. Jika kedua kata ini digabungkan, qalbun salim artinya hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain-lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati, seperti hasad, ujub, ria, dan semacamnya. Pemilik qalbun salim akan selalu terpacu untuk melakukan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi. Karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam, sebagaimana keterangan dari baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya takwa itu di sini sambil menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jeratan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati yang salim selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu menggerakkan si pemilik hati itu untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah selayaknya hanya orang-orang yang memiliki qalbun salim sajalah yang akan masuk surga di akhirat kelak, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jenis kedua adalah qalbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang dalamnya terdapat keimanan tetapi tercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah
tetapi juga masih mencintai kemaksiatan. Cinta Al-Quran, tapi juga masih hobi mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian jahiliyah. Hati ini masih hidup, tapi sedang terjangkit berbagai virus yang berbahaya. Contohnya, kurang ikhlas dalam beramal, selalu iri dengki kepada orang lain, merasa hebat, menyimpan dendam, suka pamer, mencari muka, gila kehormatan, kekuasaan. Kondisi hati seperti ini disebut Allah Ta'ala ketika menyebut sifat orang munafik. Dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambahkan penyakitnya. Dan mereka mendapatkan azab pedih karena mereka berdusta. Secara garis besar, penyakit hati yang menyebabkan qalbun marid ada dua, yakni penyakit syubhat, syahwat. Syubhat dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan yang benar dan yang batil, sedangkan syahwat dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Di antara tanda-tanda qalbun marid adalah ketika seorang mempunyai angan-angan yang panjang akan kesenangan duniawi. Indikasi lain dari hati manusia yang sakit adalah ketika seseorang tidak peka terhadap perbuatan dosa, sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dan inilah sanksi terberat yang Allah jatuhkan kepada pecandu maksiat. Jenis ketiga, qalbun mayyit, hati manusia yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan keadaannya sudah melewati batas. Quran Surah Al-Kahf 28. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hati yang mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Penting juga untuk dimengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Di dalamnya hiduplah serangga-serangga berbahaya, burung-burung yang singgah banyak dan hanya untuk membuang kotoran, ular-ular berbisa dan binatang-binatang beracun lainnya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati. Hanya ada kelalaian, angan-angan dan syahwat, serta niat-niat yang buruk dan jahat. Wallahu a'lam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi dengan tema yang lebih menarik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.